wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya senang sekali Ibu dengan sudah hadir dalam acara pertemuan kelompok kali ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang layanan penanganan anak stunting. Tapi sebelum membahas ini, saya mau membahas dan menanyakan tentang materi yang saya sampaikan di bulan sebelumnya. Masih ingat Ibu? Coba Bu Islamia, masih ingat? Tadinya sumber daya alam ya Pak. Tentang pemetaan, kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Di dalam materi itu kan kita diminta, yang di bulan sebelumnya kan kita diminta memetakan itu sumber-sumber yang ada di baik sumber dalam diri sendiri, sumber daya sosial, dan sumber daya alam. Terima kasih atas jawabannya Islamnya. Kalau yang diingat ini Pak Arif, bulan kemarin ikut juga ya Pak Arif? Iya. Yang diingat apa Pak? Kalau ya pernah dijelaskan sebelumnya itu tentang pemetaan lingkungan. Oh nggih. Jenengan nggih, waktu itu bantu saya buat gambar nggih, peta lingkungan nggih. Terima kasih. Ini karyanya saya pasang di sini, bagus sekali karyanya. Tepuk tangan semuanya buat Pak Arif. Jadi memang saya dalam pertemuan kelompok itu ya perlu kolaborasi antara suami dan istri. Misalnya kayak Pak Arif ini istrinya nggak ikut ya beliau yang mewakili nggak apa-apa. Soalnya dalam membangun keluarga ini perlu saling mengisi antara suami dan istri. Misalnya ini materi ini tidak tahu, nanti bisa digantikan oleh keluarganya. Oke. Nah, saya mau bertanya, Bapak, apakah di sekitar saudara ini menemukan anak yang mengalami stunting? Ada Pak? Ada apa enggak? Saya rasa di lingkungan saya tidak ada. Oh, tidak ada. Ya. Tapi di lingkungan agak jauh lagi ada nggak? Ini banyak. Kalau buaya. Kayaknya ya ada. Stuntingnya seperti apa ya? Ya. Umur berapa? Umurnya 3 tahun. Tinggi badannya ini ya tidak sesuai. Apa tindakan kira-kira kalau dengan mempunyai keluarga yang anaknya mengalami stunting, tindakannya itu seperti apa, Buaya? Oh ya, sangat perhatikan, bagus sekali jawabannya. Kalau Bu Laila yang dari tadi belum bicara ini, kira-kira apa? Nah, untuk saya sekarang itu gimana Pak? Nah, kan di posyandu maupun kalau juga. Oke. Kan biasanya kan untuk juga dikasih kok biskuit itu loh Pak, ditambah biskuit kayak biskuit Oke. pakai Pak. Oke, oke. Anak-anak cilik-cilik itu tuh Oke. ditambah biskuit pakai Pak. Itu gitu Pak. Oke, oke. Tentang dengan biskuit, kadang dikasih susu barang Pak. Oke. Terus kira-kira kalau sebagai masyarakat, kita semuanya ini Bapak Ibu sebagai masyarakat, jika menemukan saudara atau tetangganya yang stunting, mengalami stunting, itu tindakannya sebagai masyarakat itu apa ya? Kira-kira ya? Melaporkan, Pak. Melaporkan kemana ya Pak? Melaporkan ke posyandu atau bidan desa Oh, iya. yang terdekat. Iya, seperti itu. Bagus sekali. Saya rasa Bapak Ibu di sini semuanya sudah paham dan mengerti tentang
stunting dan pencegahan pelayanan mengenai stunting saya rasa sudah paham ya Bu ya. Jadi jika anak yang menemukan atau jika saudara semuanya ini menemukan anak yang mengalami stunting, kita hendaknya mengoptimalkan ini bansos yang didapat itu, PKH itu, BPNT misalnya, dan bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Terus jangan sampai lengah untuk melakukan stimulasi. Itu dilakukan terus untuk dalam rangka memperbaiki anak yang sudah mengalami stunting ini. Selanjutnya keluarga dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan masyarakat. Di pertemuan sebelumnya kan Pak Arif waktu itu udah gambar nih Pak ya, seperti ini gambar ini. Nah, lembaga layanan yang di daerah ibu yang sudah dihubungi ketika anak mengalami stunting kira-kira sudah masuk di gambar ini atau belum ya? Mungkin buaya ya, tetangganya ada yang stunting. Ada ya, kalau di gambar ini kan Itu ada ada puskesmas, ada posyandu, ada balai desa gitu. Terus di sini ada kebun singkong. Kebun singkong bisa dimanfaatkan, tapi untuk bukan melaporkan, tapi dimanfaatkan nanti untuk menunjang nutrisi anak itu. Nah, kalau ada ini anak yang mengalami stunting, kita bisa lapor ke pusat kesehatan masyarakat, puskesmas sudah ada, posyandu sudah ada, pusat kesejahteraan sosial SLRT itu ada di dinas sosial ya. Warung di lingkungan kita juga ada, cuma ini belum tergambar pas sudah. Mungkin Pasar ya, bisa sama saja pasar untuk pemenuhan gizi anak, atau di balai rehabilitasi sosial anak. Kalau di sini saya rasa tidak ada ya di wilayah sini ya. Terus kita sebagai pendamping juga bisa memberikan rujukan jika anak mengalami stunting, Bapak itu bisa lapor ke pendamping sosial yang ada di desanya masing-masing. Pak mau tanya Pak, kalau misalkan ada indikasi stunting terus saya lapor ke polsek itu, Jangan Pak, nanti dikira kriminal nanti Pak. Bukan ya, bukan. Kalau lebih baiknya sih kalau misalnya saya tidak bisa dihubungi, bisa ke Bu Bidan atau Pak Lurah. Nanti bisa memberikan rujukan ke pusat atau lembaga yang menangani untuk rujukan stunting ini. Nah, di dalam sesi ini kita bagi menjadi dua kelompok nggih. Nah, kita menjadi dua kelompok. Di situ ada cerita. Sudah saya bagikan tadi ya, kertasnya ya. Oh ini saya lagi ya. Ada dua cerita, yaitu nih situ Bu siapa namanya? Oh namanya Asep yang mengalami stunting. Di sini ada Nina. Coba didiskusikan dulu sama kelompoknya. Sampun nggih, kira-kira nggih. Setelah diskusi tadi saya rasa ini sudah paham apa dari inti dari cerita tadi. Kira-kira yang terlibat dalam tokoh tadi siapa saja ya Pak ya, yang dibilang tadi kelompok Asep ya. Yang terlibat dalam Asep itu siapa saja ya? ada Asep, ada ibunya, ada ibunya, Terus ada Peksos ya, ada bukan Peksos, pendamping sosial yang bertemu tiap bulannya. akhirnya itu kakek. Jadi itu pendamping sosial. Dan di ceritanya Ibu Nina tadi apa Bu yang terlibat siapa saja? Ada Ibu Nina sama ibunya. sama ibunya, Nina sama ibunya, sama ada masyarakat yang terlibat di situ gitu.
sebaiknya sebagai orang tua atau keluarga dan masyarakat itu tindakannya kalau di keluarga Nina itu seperti apa? Sebaiknya orang tua Nina lakukan, masyarakat lakukan, sebaiknya itu apa yang dilakukan kalau menemukan kasus seperti yang Nina alami? Ya itu kan sudah mau ya Pak ya. Iya. Kan kasus kemudian nanti. Iya. Nanti kan kemudian kan mungkin bisa membantu. Sebenarnya di sini kan sekarang ada program starting di desa itu kan nanti bisa mendapatkan dan untuk ibunya ya dinasihati Pak, masuk kan buat bantuan kok jangan dewe Pak. Oh iya. Itu kan bantuannya kan dimakan sendiri anaknya nggak dikasih, maksudnya itu kan harusnya untuk keperluan anaknya, Nah, iya. tapi malah buat seneng-seneng ibunya. Iya. Ya sebenarnya gitu ya, warga masyarakat juga memberikan alternatif nasihat lah ya, biar terus bantuannya itu untuk anaknya loh yang di sini. Jadi seperti itu nggih. Jadi ada harus ini juga, selain itu kita harus melibatkan pihak-pihak yang terkait yang ada di lingkungan jenengan ya. Ada bidan, ada misalnya di daerah jenengan kan Pak Dokter nggih. Nah, bisa datang ke Pak Dokter juga, malah lebih tahu, lebih paham. Masyarakat ya juga jangan ngolok-ngolok Pak, biasanya kan kalau ada yang anak kecil kalau Iya, jangan dikecilkan. Iya, terima kasih Ibu. Jawabannya dan Bapak ini luar biasa pokoknya. Jadi saya dari hasil tadi diskusi saya sampaikan, walaupun anak sudah terkena stunting di usia 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi seperti yang Bu Laila sampaikan tadi. Terus selanjutnya, jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa ke fasilitas kesehatan. Tadi kan ada bidan, dokter, orang tua, dan dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah. Tadi ada dinas sosial, ada pendamping sosial, ada dan ada banyak yang lain lagi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi sebaiknya jika keluarga kita ada yang stunting, tindakan kita yang kita lakukan yaitu keluarga dapat mengoptimalkan bansos. Yang kedua, stimulasi orang tua itu tetap dilakukan. Yang ketiga, menyampaikan ke pihak-pihak atau lembaga yang menangani kasus stunting ini. Ada bidan, ada bidan desa, ada dokter, ada pendamping sosial yang ada di desanya masing-masing. Jadi seperti itu ya. Selain ini Bu, tadi kan jenengan sudah tahu semuanya gitu. Jadi jenengan ini sebagai ini saya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, apa yang jenengan ketahui ini disampaikan ke tetangganya gitu ya. Biar pada tahu nanti untuk sama-sama kalau ada anak yang mengalami stunting tahu pelayanan yang tepat. Nah, jadi ini Pak Kiai kan fastabikul khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu. Ketika selain itu jenengan biar komitmen, nanti jenengan bisa tulis di tabel janji diri dan metaplan. Nanti setelah ini saya bagikan itu ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan banyak manfaat untuk jenengan dan perubahan di masyarakat sekitar untuk mencegah dan menangani stunting dengan baik. Demikian apa yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin rekam. Piro iki? 15 menit.